Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Alhamdulillah saya bahagia sekali hari ini bisa menyapa Bapak Ibu. Dan di video kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang eh, luar biasa tentunya. Saya merasa filosofi ini relate, masuk, bahkan cocok dengan apa yang akan kita bahas. Yaitu kenapa sih orang tuh harus rutin, bahkan ada beberapa orang yang menganggarkan pendapatannya untuk servis motor atau mobilnya atau kendaraannya apapun itu. Tentu kan salah satu alasannya, coba kalau menurut Bapak Ibu apa alasannya? Coba komen. Tapi kan kalau kita mau nebak-nebak ya, kalau saya pribadi ditanya itu, tentu salah satu alasannya yaitu saya ingin kendaraan saya performanya tetap baik, awet, dan juga tidak ada kendala. Itu kan hampir menjadi alasan umum orang kenapa dia menservis kendaraannya rutin di bengkel. Nah, kalau kita mau semacam sinkronkan, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu tuh masuk juga dengan badan kita. Kadang kita tuh ingin tubuh kita tuh sehat selalu. Tentu ini perbandingannya tidak sama ya antara kendaraan dengan tubuh, tapi kita ingin mengambil kata servis atau perawatan rutinnya. Tubuh juga masuk kategori itu. Kenapa demikian? Karena tubuh kita pakai setiap hari kan. Bahkan pemakaian tubuh kita itu bukan hanya sekedar fisik, psikis. Seperti yang kita ketahui, bahkan psikis yang overheat atau pressure atau tekanannya atau pikirannya banyak kalang kabut itu juga bisa berdampak ke fisik. Artinya ada orang yang stres, badannya bisa pegal-pegal kan. Baik, teman-teman. Jadi kita ingin kendaraan kita ketika diservis tuh dia performanya baik. Begitupun sebenarnya dengan tubuh kita. Ini saya ada beberapa kalimat yang bagus ini. Nah, tubuh itu seperti kendaraan. Setiap hari dipakai, dibuat mikir, jalan, mengurus keluarga, bahkan menahan stres. Bedanya kalau kendaraan rusak, kita suka langsung panik. Bener gak? Ngalamin gak sih? Nih, saya lagi bawa motor, tiba-tiba mati motornya. Kan panik, waduh gimana nih? Kita nyari, bahkan kita nggak ada uang saat itu, atau kita ada uang buat belanja aja, kita pasti alokasikan dulu untuk bayar bengkel. Kenapa? Karena kalau enggak, takutnya makin parah. Atau kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibenerin. Nah, ini kadang tidak sebanding atau kadang kita tidak memperlakukan hal itu kepada tubuh kita. Misal, tiba-tiba leher pegal, tiba-tiba sakit pinggang, tiba-tiba kebas atau kesemutan. Kadang kita, pusing ini, cuma pegal-pegal doang, biarin. Padahal kan itu tuh alarm. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, alarm dalam tubuh kita, dia udah ngasih sinyal. Hey, ini udah ada masalah nih. Kira-kira kamu mau ngelakuin apa? Ada orang yang nunggu sakit dulu, baru benerin pusingnya. Padahal kan itu akan berdampak beresiko parah tentunya. Kenapa demikian? Karena kalau kita nunggu rusak, yang tadinya biayanya cuma 100.000, itu bisa jadi sejuta kalau rusak, atau bahkan lebih. Kan kendaraan juga kalau tiba-tiba bannya kempes, bodo amat lah, masih bisa jalanin, pakai aja. Kan yang tadinya cuma buat tambal ban 15.000, kalau kita terus dipakai dalam kondisi kempes, jadi rusak bannya. Bisa harus ganti ban kan, jadi 150.000 atau 200.000. Masih syukur bannya yang rusak. Gimana kalau peleknya yang rusak? Kan bisa ratusan atau jutaan. Begitupun tubuh kita sebenarnya kalau mau mengacu ke sana. Jadi gejala-gejala kecil itu jangan kita abaikan. Kenapa? Karena nggak mungkin gejala itu muncul kalau semuanya baik-baik aja. Artinya simpelnya itu tuh alarm dalam tubuh kita ngasih tahu bahwa ada problem di tubuh kita. Baik, teman-teman semua. Nah, di sini hal yang paling umum yang saya ingin coba sampaikan, sharingkan, bahwa
ada dalam dunia servis itu ganti oli. Sepakat nggak? Bener nggak? Ganti oli kan? Nah, si ganti oli ini adalah biasanya ada yang sebulan sekali kalau ngikutin waktu ya. Tapi ada beberapa teori bahwa ganti oli itu sesuai kilometer jarak yang ditempuh. Coba orang-orang bengkel yang tahu bantu komen deh. Jarak yang ini yang saya tahu. Artinya bahwa misal, oh ini saya udah 2000 kilometer nih, saatnya ganti oli. Padahal mungkin dia baru pemakaian 2 minggu karena sering berjalan jauh. Ataupun perjalanannya cuma dari rumah ke tempat kerja, misalkan yang cuma sekitar 5-10 kilo misalkan. Ya mungkin sebulan sekali baru dia melakukan ganti oli. Nah, kalau nggak ganti oli, kira-kira kita sepakat semuanya, kemungkinan si olinya itu akan sampai kering, dan kalau udah kering, si mesinnya tidak bisa jalan dan bisa turun mesin atau mesinnya yang jebol atau rusak. Yang tadinya harusnya kita ganti oli cuma 50.000 atau paling mahal semuanya 100.000 misalkan, sebulan sekali. Kalau sampai nunggu mesinnya rusak, jebol kayak tadi, itu bisa sampai berapa? 1 juta sampai 2 juta mungkin ya. Biaya benerin mesin motornya, ini kita bahas motor ya. Nah, sebenarnya itu juga bisa terjadi dalam tubuh kita. Kalau kita biarkan, abaikan, itu juga bisa lebih parah, nunggu sakit. Nah, kalau simulasi atau filosofi atau cocokologinya dengan kendaraan kita, itu tuh sama halnya dengan kita, apa terapi yang paling cocok? Itu adalah sama halnya dengan bekam. Bekam itu seolah-olah simpelnya pembuangan toksin, racun, radikal bebas yang ada dalam tubuh dikeluarin. Kalau udah dikeluarin gimana dong Kang? Nanti akan terisi dengan cairan yang baru lagi. Kira-kira seperti itu. Maka ketika seseorang motornya ganti oli, kira-kira apa efek yang ditimbulkan setelah ganti oli? Enteng, tarikan gasnya berasa kenceng. Persis orang yang pernah bekam coba komen. Biasanya orang habis bekam apa yang dirasain? Dia merasa enteng badannya, dia merasa tubuhnya berasa ringan banget, pasca bekam, bahkan nggak nunggu sehari 2 hari, bahkan habis bekam saat itu juga langsung berasa. Karena memang yang tadinya jadi sumbatan-sumbatan itu terambil dan terkeluarkan nih, misalkan seperti ini ya. Di kendaraan ada yang namanya ganti oli, tubuh kita juga sama. Ini saya coba baca dikit ya. Salah satunya adalah bekam. Bekam itu sekedar terapi tradisional, tapi kita ibaratkan seperti proses pembersihan atau melancarkan sistem dalam tubuh. Saat oli mesin sudah kotor, dia tidak bisa melumasi dengan baik, akibatnya mesin jadi berat, panas, dan cepat rusak. Begitu juga dengan tubuh. Kalau peredaran darahnya tidak lancar, kalau banyak kotoran, dalam tanda kutip ya, yang menumpuk, tubuh jadi cepat lelah, gampang sakit, dan tidak optimal. Dan disinilah seperti yang kita ketahui, bahasanya, efek daripada bekam. Nah, banyak orang yang merasa badan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Benar gak? Coba komen yang pernah ngerasain manfaat tadi setelah dibekam. Nah, pentingnya, jadi gimana dong Kang? Berarti pentingnya rutin bekam. Betul. Karena jika diibaratkan, tadi ibarat kita ganti oli. Nih, yang sering salah adalah kita cuma datang saat udah sakit. Padahal sama seperti kendaraan. Servis itu bukan menunggu rusak, tapi untuk mencegah kerusakan. Bayangkan kalau kita tidak pernah ganti oli, mungkin awalnya tidak terasa. Tapi lama-lama akan rusak lebih cepat. Begitu juga tubuh kita. Seperti itu ya. Kadang kalau kita rutin merawatnya, entah itu dengan bekam, pijat, ataupun istilah yang cukup, maka tubuh kita akan lebih awet, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Kadang kita perlu fokus merawat hal-hal yang di luar kita, kendaraan, rumah, pekerjaan, tapi kita kadang lupa menjaga kendaraan utama, yaitu diri kita. Seperti itu ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa mengambil simulasi tadi, itu penggambaran supaya mudah saja kita mengambil filosofinya, dan tentunya bukan hanya sekedar oh ya, ketika udah paham, maka langkah berikutnya adalah orang yang cerdas itu kan langsung melakukan, oh ya saya paham, saya ngerti, tinggal berikutnya adalah praktek.
Cobain aja, silahkan aja Anda buktikan, ataupun kalaupun mau disurvei orang-orang yang rutin menjaga kesehatannya. Tentu perawatan kesehatan ini ada banyak. Mulai dari olahraga, makan yang bergizi tentunya. Terus kemudian ketika makanan yang kita konsumsi tidak semuanya itu kan baik ya. Sekalipun ada makanan bergizi pasti ada ampas-ampasnya, ada sampah-sampahnya. Nah, biarkanlah output atau pengeluaran toksin-toksinnya adalah dengan diakhiri dengan bekam mengakhirinya. Seperti itu, Bapak Ibu teman-teman semua, mudah-mudahan kita sehat selalu dan kita tentunya sehat secara jasad, sehat juga secara rohani. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.